Memang arahnya masih naik ya, tahun 2023 ini. Tadinya, ekspektasi pasar di bulan Maret FOMC itu Fed mungkin naik 50 ya. Mmm, Namun saat ini saya lihat market sudah kembali lagi, ekspektasinya hanya kenaikan 25 basis point. Nah, jadi lebih baik, moderat. Dan juga, nanti yang perlu kita perhatikan adalah terminal rate-nya. ya. Ini Fed mau naikin sampai, berapa, level berapa ya? Biasanya nanti akan keluar guidance-nya itu pada bulan Maret ya. Mmm, Hopefully sih, nggak lebih tinggi lagi, karena kalau lebih tinggi lagi, itu akan berdampak ya pada pasar betul, keuangan global terutama ya. iya. Jadi kenaikannya ekspektasi di 25 basis point sambil kita juga menakar-nakar terminal rate dari The Fed itu sendiri. Itu yang terpenting ya agar diketahui juga para pelaku pasar. Dalam hal ini kan berarti sebenarnya bagaimanapun stance The Fed masih akan hawkish ya Budian ya, masih akan ada kenaikan suku bunga dan ruang kenaikan. Anda melihatnya bagaimana ini tertranslasi ke kebijakan rapat Dewan Gubernur pekan ini di Bank Indonesia? Baik, kalau kami melihatnya, Bank Indonesia tentunya, pasti akan meng-consider ya, perkembangan ekonomi global terkini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya fundamental, variabel domestik itu adalah yang jadi fokus lebih besar tentunya ya, seperti terutama inflasi dan rupiah. Nah, kalau kita lihat angka inflasi kita walaupun masih di kisaran 5%, tapi outlook-nya ini akan cenderung menurun ya sampai akhir tahun, dengan asumsi tidak ada perubahan di harga, BBM misalnya ya, yang kontribusinya pada inflasi cukup besar. Tapi so far kami lihat inflasi itu arahnya, menurun gitu Mmm, ya. Nah, tinggal sekarang di variabel nilai tukar rupiahnya nih. Kalau dan ini akan sangat tergantung juga dengan, arah direction dari Fed. Tapi so far kalau lihat variabel-variabel yang perkembangan yang terkini, kami masih memperkirakan BI akan tetap mmm, dulu ya, stay dulu pada suku bunga yang sekarang, mmm, namun kemudian, tidak menutup kemungkinan ada assessment lebih lanjut, baik. ke depan ya, sampai akhir tahun 2023 dan itu akan sangat tergantung pada hasil meeting the Fed ya, pada, minggu berikutnya ya, BI rate akan keluar duluan baru FOMC. Ya, baik. Jadi memang ekspektasinya untuk BI 7 days reverse repo rate diperkirakan konsensus juga masih akan tetap bertahan di kisaran 5,75% seperti yang tadi Ibu Dian sampaikan karena memang dalam hal kebijakan dari Bank Indonesia sendiri ini begitu melihat indikator makroekonomi domestik ya dibandingkan apa yang bagaimana dilakukan oleh The Fed sendiri. Baik, terima kasih Ibu Dian. Saya akan beralih sebentar ke Pak Anggana. Pak Anggana dengan adanya kebijakan ekspektasi kebijakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang masih akan tetap menahan suku bunganya di 5,75%, bagaimana dampak dan ekspektasi dari pengusaha Indonesia sendiri melihat kebijakan dari Bank Indonesia tersebut? Ya, tadi saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Budian sudah memaparkan indikator secara clear. Jadi saya juga lebih menggambarkan gitu, bahwa sebetulnya kalau saya boleh sedikit mengulang apa yang disampaikan Mbak Dian, bahwa sebetulnya market juga sekarang sedang mengukur sebetulnya seberapa besar sih dampak sistemik yang diberikan oleh Silicon Valley Bank yang di akhir pekan lalu cukup menggemparkan berbagai sektor ya. Jadi kita melihat bagaimana dampaknya nanti akan direspon sama otoritas terhadap perbankan nasional. Suka atau tidak suka, memang Amerika Serikat sendiri sebagai epicentrum ataupun dari pusat eh, kasarnya sektor keuangan global itu bermuara di Amerika, bahwa ketika ada satu yang batuk mungkin bisa terjadi juga dampak turunan yang sifatnya sistemik pada kita. Itu nanti kita mesti menunggu sikap dari otoritas perbankan nasional yang melalui Bank Indonesia dan juga mungkin OJK. Lalu kemudian kalau dari sisi dunia usaha sendiri kita melihat trennya sudah positif ya, bahwa tahun ini sendiri proyeksi dari berbagai macam data yang dan juga dari kami sendiri mendengar masukan dari para anggota, appetite untuk mengambil kredit itu sudah sangat tinggi dan kita lihat pertumbuhannya juga diproyeksikan 2 digit juga di tahun Hmm, 2023. Jadi sekarang sendiri secara strukturisasi dari dampak COVID-19 sudah menurun drastis, sudah hampir angkanya sudah menggembirakan dan kami optimis sebetulnya bahwa tahun ini tetap menjadi momentum yang baik sepanjang nih, semoga Mbak Dian sepakat juga sepanjang dalam negeri kita juga sama konsistennya dalam menjaga stabilitas nasional gitu. hmm, Jadi justru Indonesia sendiri, kami dari pelaku usaha melihat justru faktor domestik yang lebih punya pengaruh besar gitu. Karena ya, kita bertopang pada konsumen dalam negeri yang jumlahnya sangat ya. besar dan potensial dalam mengembangkan pangsa pasar dalam negeri bagi setiap segmen industri, usaha maupun jenis jasa. Jadi kita berharap sendiri pemerintah cukup konsisten untuk menjaga memaksimalkan peluang pertumbuhan dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Dari saya seperti itu.
Baik Mas Angga, jadi dari pengusaha sendiri ada optimisme tersendiri ya, walaupun nanti kebijakan The Fed tetap menahan suku bunganya, tapi kalau memang dari segi makroekonomi indikator Indonesia juga masih begitu baik, Anda juga melihat dalam hal kredit perbankan yang juga tentunya berpengaruh dalam ekosistem usaha Indonesia juga masih akan naik double digit, menarik melihatnya. Namun antisipasi sendiri mungkin Mas Angga, jika ternyata nanti di rapat Dewan Gubernur pekan ini Bank Indonesia akan bersikap preemptif dengan masih akan ada hawkishnya The Fed, dan akhirnya malah menaikkan suku bunga dari BI 7 Days Reverse Repo Rate sendiri. Mungkin di 25 basis point menjadi 6%. Bagaimana dampaknya terhadap landscape usaha di Indonesia? Seperti kita ketahui ya bahwa 25 basis poin yang selama ini menjadi satu besaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan, itu memang dampak psikologisnya jauh lebih besar daripada dampak teknisnya. Jadi sebetulnya kita lebih berharap pemerintah, Bank Indonesia juga berhati-hati, dan saya berharap walaupun misalnya proyeksinya nanti dinaikkan ya semoga jangan ya, karena kita sekarang butuh Ya. satu kepastian sifatnya medium term. Setidaknya kalau misalnya Bank Indonesia bisa menjaga gitu stabilitas suku bunga itu sekitar 6 bulan ataupun 9 bulan bahkan 1 tahun, dengan situasi yang sekarang lebih lebih prediktif lah, tidak seperti sebelumnya di mana Bank Sentral Amerika Serikat melakukan koreksi bunga yang secara ugal-ugalan saya bilang untuk dapat menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Karena pada akhirnya kita mengetahui dunia usaha juga membutuhkan satu kepastian dalam artian Ya. pengendalian inflasi juga gitu. Kalau misalnya nanti keseimbangannya tidak tercapai dan juga kemudian nanti ada efek masalah tadi yang Mbak Dian sampaikan, nilai tukar rupiah juga untuk kita, karena kan kita ketergantungan impornya Ya. masih tinggi ya. Jadi itu harus dipertimbangkan masak-masak, dan saya rasa tingkat suku bunga yang saat ini sudah cukup tengah dan sudah Hmm. cukup akomodatif untuk semua sektor, baik dari pemerintah maupun pelaku usaha. Jadi harapannya kalau saya boleh menitipkan aspirasinya, saya sepakat dengan Mbak Dian, mestinya ditahan dulu ya Mbak Dian ya.